Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tutorial bahasa Mandailing. Saya doakan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah rezeki dan diberikan umur yang panjang yang penuh berkah. Oke sahabat semua, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya. Ikuti terus perkembangan channel kita, agar sahabat semua tidak ketinggalan. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembahasan berikut ini. Asal-usul marga Munte tahu dali Munte. Tidak kenal maka tidak sayang. Kalimat tersebut merupakan ungkapan klise yang dapat diartikan, bahwa apabila kita ingin menyayangi seseorang atau sesuatu, kita perlu mengenal secara mendalam, mengenai seseorang atau sesuatu tersebut. Ungkapan tersebut, dapat pula kita terapkan untuk menyayangi marga kita, Munte. Untuk dapat lebih menyayangi marga Munte, maka para pinompar Munte harus lebih memahami sejarah, atau asal-usul dari marga kita tersebut. Membahas masalah asal-usul suatu marga, bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki pendidikan formal mengenai sejarah. Hal ini pun terjadi dalam membahas asal-usul marga Munte. Menyadari sulitnya mengetahui asal-usul marga Munte ini, walaupun secara ilmiah belum dapat diuji kebenarannya, beberapa pinompar Munte mempunyai semacam sejarah keluarganya, yang diceritakan secara turun-temurun. Sejarah asal-usul Munte, yang berasal dari cerita turun-menurun inilah, yang akan penulis coba untuk publikasikan. Berdasarkan buku kenangan marga Munte yang diterbitkan, bertepatan dengan ulang tahun ketiga Forum Komunikasi Marga Munte Indonesia (FKMMI), diketahui bahwa, pada marga Munte yang ada di Indonesia terdiri dari 9 puak atau daerah. Masing-masing puak atau daerah tersebut adalah 1. Marga Munte dari Puak Tongging Sipitunihuta. 2. Marga Ginting Munte dari Puak Karo. 3. Marga Munte dari Puak Dolok Sanggul. 4. Marga Munte dari Puak Toba. 5. Marga Dali Munte dari Puak Angkola dan Mandailing. 6. Marga Munte dan Dali Munte dari Puak Labuan Batu. 7. Marga Saragi Munte dari Puak Simalungun. 8. Marga Munte dari Puak Gayolut dan Luwes Alas. 9. Marga Munte dari Puak Dairi-Dairi. Pada buku tersebut, masing-masing puak telah mempublikasikan asal-usulnya. Namun demikian, baru asal-usul dari 4 puak yang akan dibahas saat ini, yaitu Puak Simalungun, Puak Toba, Puak Dolok Sanggul, dan Puak Angkola Mandailing. Menurut buku tersebut, marga Munte di keempat puak ini merupakan keturunan dari Nayambaton, Tuan Sorbadijulu. Namun uniknya, marga Munte dari Puak Dolok Sanggul, merupakan keturunan dari anak Nayambaton yang bernama Tamba Tua, sedangkan marga Munte dari Puak Simalungun dan Puak Toba, merupakan keturunan dari anak Nayambaton, yang bernama Munte Tua. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan, adalah menurut sejarah Puak Dolok Sanggul, anak dari Nayambaton ada 4 orang, yaitu Simbolon Tua, Tamba Tua, Saragi Tua, dan Munte Tua. Sedangkan menurut sejarah Puak Simalungun dan Puak Toba, selain keempat orang tersebut masih ada satu lagi anak Nayambaton, yaitu Nahampun Tua. Adapun untuk Puak Angkola Mandailing, walaupun mereka merupakan keturunan dari anak Nayambaton yang bernama Munte Tua, tetapi sejarah mereka sedikit berbeda dengan Puak Simalungun dan Puak Toba. Menurut sejarah puak ini, Munte Tua mempunyai 3 orang anak, yaitu Ompu Sangap di Langit, Pariuk Binudurian, dan Baruang Sodopahon. Kemudian, Baruang Sodopahon mempunyai anak yang bernama Ompu Jelak Maribur atau Jolak Maribu, yang mempunyai anak bernama Si Udan Potir. Adapun menurut sejarah dari Puak Simalungun dan Puak Toba, Munte Tua mempunyai 2 orang anak yang bernama Ompu Jelak Karo dan Ompu Jelak Maribur. Selanjutnya Ompu Jelak Karo merupakan nenek moyang dari Puak Simalungun, dan Ompu Jelak Maribur merupakan nenek moyang dari Puak Toba. Perbedaan-perbedaan sejarah seperti ini sangat sensitif untuk dibahas, oleh sebab itu diperlukan adanya data yang akurat, kejernihan pikiran dan kebesaran jiwa dari masing-masing pihak untuk membahas lebih mendalam. Terkait dengan hal ini, penulis dengan segala kerendahan hati, menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari para pembaca. Parna adalah singkatan dari Parsadaan Nayambaton, atau lazim juga disebut sebagai Pomparan Ni si Raja Nayambaton, yaitu kumpulan marga yang merupakan keturunan dari Nayambaton.
Siapakah Nyai Ambaton ini? Untuk mengetahuinya mari kita melihat ke sejarah mula-mula si Raja Batak. Si Raja Batak memiliki 3 orang anak laki-laki, yaitu Guru Tatea Bulan, Raja Isumbaon dan Toga Laut. Guru Tatea Bulan memiliki 5 anak laki-laki, dan juga 3 anak perempuan, yaitu si Boru Pareme, si Boru Anting Sabungan, si Boru Biding Laut. Raja Isumbaon memiliki 3 orang anak laki-laki, yaitu Tuan Sori Mangaraja, Raja Asi-Asi dan Sangkar Somalidang. Tuan Sori Mangaraja kemudian memperistri 3 orang, yaitu 1. Si Boru Anting Sabungan, disebut juga si Boru Paromas. 2. Si Boru Biding Laut, adik si Boru Anting Sabungan. 3. Si Boru Sanggul Haomasan. Anak pertama Tuan Sori Mangaraja dari si Boru Anting Sabungan dinamai si Ambaton, atau Tuan Sorbadijulu. Dari sinilah nama Nyai Ambaton berasal. Nyai sama dengan ibu, Ambaton sama dengan nama anaknya, Nyai Ambaton sama dengan ibunya si Ambaton. Konon Nyai Ambaton ini berpesan kepada anaknya si Ambaton, untuk menjaga persatuan keturunannya. Pomparan ni si Raja Nyai Ambaton, Sisada anak Sisada Boru. Kalimat ini sulit diterjemahkan secara tepat dalam bahasa Indonesia, tetapi kira-kira maksudnya adalah, bahwa semua keturunan Raja Nyai Ambaton, adalah satu putra satu putri atau dianggap sebagai satu saudara. Begitu eratnya persaudaraan itu, seolah-olah antar kakak dan adik kandung, meskipun hubungan darahnya sudah jauh. Karena dianggap sebagai satu saudara, putra-putri keturunan Nyai Ambaton tidak boleh menikah satu dengan yang lain. Hingga hari ini, terasa canggung, bahkan tabu untuk saling mengawini di dalam marga-marga Parna. Jika sampai ada yang menikah, bisa dipastikan pasangan ini akan menjadi bahan gunjingan dan cercaan. Kerap kali mereka dikucilkan atau mengucilkan diri dari acara-acara adat. Untuk mencegah perasaan senang, telanjur timbul di antara dua muda-mudi yang pantang saling menikahi, disarankan untuk menanyakan marga segera, setelah berkenalan. Menanyakan marga dan kampung asal ini, merupakan satu topik, ice breaking, yang baku dalam percakapan dua orang Batak, baik sesama maupun lawan jenis. Semacam ritual untuk positioning, atau alignment. Terkadang salah satu pihak menggunakan submarga, yang tidak umum dikenal sehingga tidak diketahui, bahwa mereka memiliki hubungan kekerabatan. Teman, orang tua atau kerabat yang mengetahui hal ini, berkewajiban untuk segera memberitahukan. Karena sudah menjadi norma yang dipahami bersama, orang yang ditegur pun, tidak boleh marah kepada yang menegur. Dan mudah-mudahan dapat lebih menyempurnakan studi mengenai sejarah marga Munte. Dali Munte Labuhan Batu. Dali Munte di Labuhan Batu berasal dari Munte, yang perkembangannya dari Puak Toba, dan perlu dijelaskan sebelum ke Labuhan Batu, sesuai dengan informan yang dapat dipercaya, anak dari Munte yang ada di daerah Toba ada 5 orang. 1. Yang paling tua, tetap tinggal di daerah Toba, tetap Munte. 2. Yang kedua, pergi ke Labuhan Batu yaitu Poldung, menjadi Munte Poldung. 3. Yang ketiga, pergi ke Tanah Karo menjadi Ginting Munte. 4. Yang keempat, pergi ke Tapanuli Selatan, Sigalangan, menjadi Munte Sigalangan. 5. Yang kelima, pergi ke Asahan, Punu tidak ada keturunan. Keturunan dari Munte Poldung di Labuhan Batu mempunyai anak 4 orang. 1. Yang pertama tetap tinggal di Poldung. 2. Yang kedua pergi ke Napompar, menjadi Munte Napompar. 3. Yang ketiga pergi ke Labuhan Jurung Rantau Prapat. 4. Yang keempat pergi ke Siborangan Hulu Sungai Bilah, dan keturunannya berkembang ke Sopolongat. Perubahan nama Munte menjadi Dali Munte. Munte yang membuka huta kampung Labuhan Jurung, namanya Raja Satia, menurut penelitian wawancara yang dilakukan beberapa tokoh ada 2 pendapat. 1. Menurut keturunan dari Podung, bahwa Munte yang ada di Rantau Prapat adalah Munte yang merantau ke Tanah Deli menjadi Dali Munte, karena pada zaman dahulu, orang belum menguasai wilayah Poldung masih dianggap bagian dari Toba. 2. Munte yang ada di Labuhan Jurung, adalah seorang petani kacang panjang, yang bahasa Tapanuli kacang, Dali, sehingga orang-orang menyebut Munte Dali. Kedua pendapat inilah yang berubah menjadi Dali Munte. Perkembangan Dali Munte di Rantau Prapat. Keturunan atau anak dari Raja Satya, yang masih mata pencahariannya bercocok tanam kacang Dali sampai menyeberang Sungai Bilah, yang disebut Siringa-ringa atau saat ini Siringo-ringo, yang arti ringa-ringa adalah gema dari panggilan suara. Bila kita memanggil seseorang di pinggir sungai ke seberang, suara itu akan bergema.
Dan lama-kelamaan, mereka membuka suatu kampung lagi di Siringaringa. Perkembangan zaman ke zaman, keturunan dari Munte Siringoringo berkembang terus, hingga saat ini masih tetap menggunakan gelar raja. Yang antara lain Raja Saljudin Dalimunte, Raja Julpikarsah Dalimunte, yang selanjutnya perkembangan Dalimunte Siringoringo menyebar ke bakaran batu dan ke tebing Linggahara. Sekian untuk pembahasan kita kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena admin juga masih dalam tahap belajar, silakan beri komentar dan kritik yang sifatnya membangun, agar kita bisa belajar untuk lebih baik lagi tentang sejarah, ataupun budaya kita. Terima kasih, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya sahabat tutorial bahasa Mandailing. Salam maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.